Salam sehat dan salam bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Fikita Ika Gandawati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Yosudarso Metro. Pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Agnes Desti. Beliau adalah salah satu guru PKN di SMA Yosudarso Metro. Selamat pagi Bu Desti. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita sehat semuanya. Baik Bu, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan ya Bu, praobservasi. Sebelum nanti saya akan masuk bersama dengan Ibu di kelas ya Bu untuk melakukan observasi. Tujuan kegiatan ini adalah saya ingin mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang nantinya akan Bu Desti lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Maka untuk hal ini akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Nanti untuk kegiatan ini pelaksanaan pembelajarannya pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan kelas apa, kemudian materinya apa. Ya. Nanti kita akan masuk ke kelas itu pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 di kelas 11.3 jam ke-5 dan 6. Oke, baik. Berarti nanti pada hari Kamis 22 Februari ya Bu ya 2024 di kelas Madya 3 jam ke-3 sampai jam ke-6 ya Bu ya. 5 dan 6 ya Bu ya. Oke, baik. Yang kedua Bu, kemudian tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya di sini siswa itu diharapkan dapat menghargai keberagaman norma-norma suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berarti tujuannya adalah menghargai ya Bu ya, yang terutama adalah bisa menghargai ras, golongan, dan lain sebagainya ya Bu ya. Baik Bu, kemudian yang ketiga, nanti untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu bagian. Ya, jadi ada dua aspek yang akan saya kembangkan dalam ini harapannya. Yang pertama siswa itu dapat mengetahui itu perbedaan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada apa saja. Begitu. Lalu yang kedua itu aspek keterampilan. Di situ anak-anak bisa menampilkan sebuah karya, entah itu karya tarian atau karya produk dan lain-lain. Oke, jadi ada dua ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Itu yang mau dikembangkan dalam pembelajaran yang akan Ibu Desti lakukan begitu ya Bu ya. Kemudian yang keempat Bu, kira-kira strategi pembelajaran yang seperti apa yang dikembangkan dalam proses pembelajaran? Iya, baik, strategi yang saya gunakan itu menggunakan cooperative learning, bisa dengan melalui kelompok, karena nanti dalam melakukan keterampilan itu menampilkan karya, mereka akan bekerja sama dengan kelompok dan juga pengetahuan juga mengikuti hal tersebut. Wah, menarik sekali ya Bu ya strateginya. Mungkin juga ada tambahan di bidang PSE-nya ya Bu ya, sosial emosionalnya, dan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya ya Bu ya. Baik Bu Desti, mungkin cukup sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dan semoga nanti observasi yang kita akan lakukan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan kita selalu diberi kesehatan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bu Desti. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang. Silakan dulu. Kita doa sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini ya. Silakan berdoa. Adalah sebelum kita berdoa dalam menghadap dan Amin. terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu dari malam hingga berhari kami dapat berkumpul. Sekarang kami akan belajar, berlatihlah kami, juga berlatihlah Ibu Bapak Guru yang akan mengajar kami pada hari ini. Amin. Dan dari kita dan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebagai kita awal-awal sebelum mulai pelajaran ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan dulu. Kelas bagian 2 ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aisyah Elri. Oh, ini OSIS nih. Mikael Kristiawan. Lalu Agista Dwi Amalia. Yang lainnya masuk ya? Natalia izin juga. Berarti yang tidak ada dari 1, 2, 3, 1, 2, 3 orang ya? Baik. 3 orang yang hadir. Nah, seperti yang sudah di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Maka Ibu mereview ulang, mengulangi lagi apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari Bhinneka Tunggal Ika. Siapa sih yang nggak tahu Bhinneka Tunggal Ika ya? Dan semua tahu. Nah, Ibu akan membacakan, kalian juga bisa membaca ya. Tujuan pembelajaran dari ini peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, itu menjelaskan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menguraikan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan menguraikan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya tujuan dari adanya pembelajaran ini. Nah, ini adalah sejarah semboyannya. Kita skip aja ya. Sudah. Nah, ini ada 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara kita. Ada burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan. Lalu yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada dan Garuda semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh. Kita skip karena ini selalu sudah. Nah ini ya.
lebih tepatnya di sini. Jadi ada beberapa keberagaman dalam negara kita. Ada dari bahasa, suku, budaya, ras, agama, golongan. Ya. Misalnya saja Lenses ini sukunya apa sih Lenses? Jawa, ya. Jawa, tapi kalau dalam bicara sehari-hari itu biasa menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah nasional, menggunakan bahasa nasional, ya. Meskipun dalam keseharian mungkin di luar rumah Lenses ini memakai bahasa Jawa, itu sudah beda lagi ya. Tetapi di sekolah dia menggunakan bahasa Indonesia. Sukunya suku Jawa. Lenses tahu nggak ini tarian apa? Tarian Abu. Cak, sebut tarian Bali ya. Itu ya. Lenses pernah menarikan tari ini? Belum pernah. Belum pernah. Kalau tari Jawa? Dari Jawa ya. Ya. Sudah pernah. Nah, Kalau Lenses ini orang Jawa itu tanyanya pakai bahasa Jawa pasti tahu kan ya. Lenses terus makan belum? Belum makan siang ya, benar belum makan siang. Makanya nanti jam 12. Contoh ya, sedikit contoh. Nah, nggak hanya ada orang Jawa, bahasanya Jawa, sukunya Jawa. Di sini juga pasti ada orang Batak juga ada ya, seperti Nando contohnya. Nando orang Batak, kalau suruh ngomong Batak pasti bisa, ya itu. Lalu kalau nari Batak juga pasti setiap kali ada event pasti menari Batak, begitu ya. Ada yang dari sini dari Cina, ada yang keturunannya Cina. Ada Kathy, Isan. Oke, kalau Kathy bahasa sehari-hari, kalau untuk bertanya kamu sedang apa, kamu sudah makan atau belum, bisa kan? Enggak. Ini juga kurang bisa. Nah, itu keanekaragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ciri khas bangsa kita Indonesia. Ya, ciri khas bangsa kita. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Misalnya kalian belajar di sini nih, dari berbagai daerah datang ke Metro, tujuannya untuk belajar. Satu tujuan loh. Ada yang tujuannya nggak benar, ada yang tujuannya pengen cuma main-main, ada kan? Tuh. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini nanti Ibu akan membagi kelompok, ya, itu berdasarkan jenis kelamin. Ya, nanti yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, gitu ya. Nanti Ibu akan, setelah ini Ibu akan menyetelkan video. Nanti kalian kerjakan apa sih isi video yang Ibu setelkan nanti, ya. Yang sekarang ini Ibu akan bagi kelompok dulu. Ini dibagi totalnya berapa siswa dalam satu kelas? 29. Kalau dibagi 5, 28 bagi 5. Ada 5 ada 6 ya. Oke. Baik. Jadi langsung saja ini kelompok sini untuk Brigita Reva pindah karena sudah 5 orang ya. Pindah ke sini. Oh, ini sudah pas ya? Sudah pas. Ini kelompok 1, kelompok 2. Brigita Reva pindah dengan Maria Artika. Nanti bergabung dengan ini. Maria Artika, Reva. Ya, sini. Ya, silakan. Untuk yang laki-laki kita bagi 2 saja karena perempuan sudah ada 3 kelompok, yang laki-laki kita buat 2 kelompok saja. Ya. Silakan langsung dibentuk putar balikan kursi untuk menyesuaikan ya. Budaya karena setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya adalah
adalah segala hasil karya manusia, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Budaya adalah pola hidup yang tercipta dalam sejarah yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia. Kebudayaan memiliki 7 unsur yang bersifat universal, yaitu bahasa sebagai penghubung masyarakat, yang kedua sistem teknologi yang digunakan sehari-hari, yang ketiga sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi, yang keempat organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam religi atau kepercayaan, dan yang ketujuh kesenian. Keberagaman budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama lingkungan alam, yang kedua kontak dengan budaya lain, dan yang ketiga keyakinan dan kepercayaan. Keberagaman agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ras berarti warna kulit. Keberagaman ras berarti keberagaman penduduk Indonesia yang didasarkan pada warna kulit dan ciri lain yang bersifat fisik. Secara umum, silakan presentasi mulai dari kelompoknya diikuti dengan teman-teman yang lain. Kita akan share bersama isi video tadi. Silakan Mas. Di sini. Aku orang bagaimana nih? Oke, sebelumnya selamat pagi Bu, selamat pagi kawan-kawan semua. Di sini saya akan menyimpulkan dari video yang telah kita simak bersama-sama tadi, yaitu kesimpulan dari saya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tujuan. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan karena bangsa Indonesia memiliki keberagaman seperti keberagaman budaya, suku, ras, agama, dan senjata kita untuk memajukan negara Indonesia supaya Indonesia semakin makmur. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Kelompoknya lanjut silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Siang ya. Dari video tadi kami dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, tetapi memilih untuk menjadi negara kesatuan. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mas Skor. Yang terakhir, kelompok yang silakan. Teman-teman, keberagaman di Indonesia dapat berupa suku bangsa, bahasa, mata pencaharian, organisasi sosial, pengetahuan, kepercayaan, serta kesenian. Keberagaman itu sendiri terjadi karena lingkungan alam, tata budaya, kepercayaan dan religi. Keberagaman terbagi juga atas tipe fisik, bahasa, adat, lingkungan, dan budaya. Indonesia memiliki berbagai macam ras seperti Negroid, Mongoloid, Kaukasoid, Austroid, dan Polisan. Keberagaman juga terbagi menjadi golongan, aktivitas penduduk, ekonomi, dan usia. Penyebab terjadinya keberagaman karena lingkungan agama dan usia. Ya. Terima kasih kelompoknya. Lalu setelah kita sharing dengan berbagai kelompok yang tadi sudah mempresentasikan hasil daripada pembahasan video tadi, dari pembelajaran ini atau dari materi Bhinneka Tunggal ini sebenarnya kita mendapat informasi tentang apa sih, lalu juga kita menambah wawasan tentang apa sih
maka kelompoknya Teresia Ananda bisa menyimpulkan apa sih setelah pembelajaran kita bisa menyimpulkan apa, kita belajar apa yang kalian dapatkan setelah melalui pembelajaran. Yang kita dapatkan setelah ada setelah di dalam pembelajaran ini yang kita dapatkan adalah kita lebih bisa untuk menghargai perbedaan dengan masyarakat Indonesia, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan bahasa. Adakah yang lain yang ingin menambahkan? Kelompoknya Artika? Menurut kelompok kami sih kurang lebih sama yang disampaikan sama Rere tadi. Kalau misalkan dengan adanya keberagaman ini, kita lebih mengerti, lebih memahami kepentingan antar golongan sama saling menjaga satu sama lain agar tidak ada namanya Baik, terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita dapat mengerti ya. Jadi ada berbagai macam suku budaya dan lain-lainnya tadi. Kita juga dapat menghargai apa yang sudah ada dan ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan kita bisa meneruskan itu. Ya, jangan sampai keberagaman ini putus hanya sampai di kita. Maka kita sebagai generasi muda, mudah-mudahan juga kita mampu dan juga mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, entah itu menghargai budaya yang lain, gotong royong, lalu juga melestarikan apa yang sudah ada, begitu ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek meraihnya, sudah ada, tinggal kita rawat supaya keberagaman ini tidak punah di masa yang akan datang. Baik, apakah ada pertanyaan untuk yang terakhir dari materi ini? Sudah tidak ada ya, cukup ya. Baik, tadi sudah disimpulkan oleh Teresia Ananda dan juga Maria Artika. Maka pembelajaran PKN hari ini sudah cukup. Apabila ada perkataan perbuatan dalam hari mengajar pada hari ini ada kesalahan, Ibu akhiri. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Ya, nanti silahkan saja dimulai ya Bu ya, nanti saya akan memulai berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Baik, oke. Selamat pagi Bu Asih dan Bu Desti. Di dalam percakapan pasca observasi ini, saya masih ditemani oleh Bu Desti sebagai observer pembelajaran yang sudah dilakukan, dan pada saat ini juga ditemani oleh Bu Asih selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Desti ya Bu ya, tentunya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada tanggal 22 Februari 2024 ya, dengan tujuan saya di sini akan mengevaluasi kembali pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan tentunya ini untuk perbaikan pembelajaran kita berikutnya ya Bu Desti ya. Baik Bu Desti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Desti setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya juga disertai dengan penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, apakah sesuai dengan modul ajar yang sudah Bu Desti buat begitu? Baik, saya akan menjawab. Saya sangat senang bisa memberikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa, karena berdiferensiasi itu kan artinya kita pembelajaran itu kan sesuai dengan minat siswa masing-masing. Lalu juga di modul juga sudah sesuai yang saya terapkan sesuai di modul ketika praktek dan saat pengajaran.
Oke, berarti Bu Desti rasanya senang ya Bu ketika Bu Desti bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan luar biasa sekali bahwa ternyata pembelajarannya sudah sesuai dengan modul yang sudah disiapkan dalam proses pembelajaran ya. Begitu ya Bu Desti ya. Baik, selanjutnya Bu Desti, apakah Bu Desti dalam hal ini bisa menceritakan kembali tentang area pengembangan pembelajaran atau tahapan-tahapan yang sudah Bu Desti lakukan ketika proses pembelajaran? Baik, pada pembelajaran yang lalu itu kan materinya berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan situ ada dua proses yang berdasarkan berdiferensiasi sosial tadi. Sosial emosional, yang pertama itu kan tahapannya untuk melihat pengetahuan anak, bagaimana anak itu bisa membedakan macam-macam ras golongan yang terdapat pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua itu ada aspek keterampilan, dan keterampilan itu kita di situ menampilkan pada saat pembelajaran anak itu bisa mempraktekkan, membuat misalnya contoh menarikan tarian daerah. Lalu yang kedua bisa membuat poster tentang Bhinneka Tunggal Ika. Baik Bu Desti, tadi bagaimana anak bisa membedakan ya tentang ras, suku, dan golongan, dan tentunya anak juga di akhir diminta untuk bisa membuat atau menyajikan sebuah karya begitu ya Bu, sebuah karya yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di negara kita begitu ya Bu, misalnya tarian daerah tertentu, misalnya daerah Lampung gitu ya Bu. Baik Bu Desti, selain itu adakah kendala yang Ibu Desti jumpai ketika melaksanakan proses pembelajaran? Sebenarnya kalau ditanya kendala pasti ada, setiap guru pasti ada kendalanya dalam melakukan aspek pembelajaran di dalam kelas, apalagi ketika contohnya menyajikan suatu karya menari. Itu kan anak-anak yang notabene tidak semua bisa menari, maka diwajibkan bisa menari begitu. Lalu ada juga yang sebagian menyanyikan lagu daerah juga ada yang sebagian tidak bisa nyanyi juga diwajibkan bisa nyanyi walaupun pales ataupun bagus begitu. Jadi tidak patokan untuk bagus tidaknya, yang penting totalitas mereka dalam menampilkan karya itu sudah luar biasa. Tetapi ada saja anak-anak yang mungkin pada saat pembelajaran itu kita sebagai guru juga mungkin anak tersebut tidak semangat dalam belajar, atau juga kita sebagai guru kan di dalam kelas kita tidak semuanya mengenal anak tersebut ya, maka ya itulah salah satu kendala. Jadi tidak semuanya kita bisa merangkul anak di dalam kelas. Baik, walaupun terkadang kita sudah merasa bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu sudah baik, ternyata kita masih menjumpai beberapa kendala ya Bu ya. Salah satunya adalah misalnya ketika anak harus menyanyi, itu kan tidak semua anak bisa menyanyi. Kemudian ketika ada menari, tidak semua anak itu bisa menari. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan supaya mereka itu bisa totalitas dalam melakukan tugasnya, gitu ya Bu ya. Kendala-kendala yang dijumpai. Baik Bu, selanjutnya apakah pembelajaran yang Ibu Desti lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal? Kalau menurut saya ya sudah sesuai ya. Mungkin kalau mungkin bagi orang lain yang melihatnya, atau misalnya suatu kepala sekolah masuk ke dalam kelas untuk melihat kondisi dan situasi kelas, misalnya pada saat anak praktek, Bu kok belum seperti ini, itu saya rasa ya wajar sih menurut saya, karena juga mau sesiap dan seperfect apapun kita pasti juga akan ada kekurangan tersendiri begitu. Oke, baik. Sebenarnya pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai ya Bu yang kita rencanakan, tetapi hanya saja terkadang ketika orang melihat itu masih ada beberapa kekurangan yang terjadi begitu. Kemudian Bu Desti, apakah ada rencana yang belum tersampaikan dalam proses pembelajaran itu? Sebenarnya kalau rencana yang belum tersampaikan ada sih, maksudnya mungkin dalam beberapa hal juga antara kita dengan
rekan kerja dan juga dengan kepala sekolah akan ada rencana-rencana yang bagus untuk misalnya kita sharing tentang materi ini enaknya diapain ya begitu. Dan kita juga bisa tutor supaya dengan guru, dengan siswa pun juga kita bisa tukar informasi begitu. Nah, untuk hal ini juga perlu adanya kerjasama dengan rekan-rekan kita di sekolah. Berarti kita tetap menjalin kerjasama yang baik ya dengan teman-teman kita, mungkin dengan guru yang serumpun, mungkin kita juga kadang penggunaan media pembelajaran yang kadang masih gaptek, mungkin kita juga bisa belajar dengan yang lain gitu ya Bu ya. Kemudian terkait dengan apa yang akan Bu Desti terapkan selanjutnya dalam proses pengembangan pembelajaran? Yang saya terapkan ya dalam perkembangan pembelajaran ya, yang pastinya kita sebagai guru harus update setiap hari. Maksudnya dari segala informasi, segala perkembangan iptek, kita juga harus tidak boleh cuek ya. Istilahnya harus peka terhadap itu semua, karena kalau kita kecolongan dikit saja, ternyata juga siswa jauh lebih dulu ketimbang dulu kalau kita sampai tertinggal. Oke, jadi selanjutnya Bu Desti dalam proses pengembangan itu harus update ilmu ya Bu setiap saat, atau juga bagaimana Bu Desti ingin mengembangkan IT yang lebih ya Bu ya, karena kalau kita kecolongan sedikit pasti siswa lebih cepat ya, lebih cepat untuk mencapainya ketimbang gurunya kalau kita tidak update ilmu begitu ya Bu. Yang terakhir nih Bu, kira-kira kapan Bu Desti akan melaksanakan tindak lanjut tersebut? Untuk tindak lanjut perkembangan itu bisa setiap hari, bisa besok, bisa minggu depan. Segala informasi kan cepat sekarang, semoga cepat ketemu, apalagi siswa notabene setiap hari pegang HP dan lain-lain, lebih cepat mendapat informasi. Maka kita harus sesegera mungkin, bisa besok, bisa depan kan begitu. Maka baiknya lebih cepat. Oke, jadi kapan melaksanakan itu bisa besok, bisa minggu depan, dan tentunya Bu Desti inginnya lebih cepat, lebih baik ya untuk hal ini pengembangan selanjutnya begitu ya. Baik Bu Desti, semoga nih rencana-rencana yang sudah Bu Desti susun, yang sudah Bu Desti rencanakan akan nantinya terrealisasi dalam pembelajaran dan berjalan dengan lancar ya Bu. Dan nantinya kalau setelah Ibu itu melakukan tindak lanjut, nanti saya akan tunggu nih cerita-cerita berikutnya setelah Bu Desti melakukan tindak lanjut tersebut dan tentunya sudah berjalan ya Bu ya. Baik Bu Desti, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Semoga semua yang direncanakan oleh Bu Desti dapat berjalan dengan lancar, pembelajaran akan lebih baik. Dan demikian Bu Asih, apakah Bu Asih ada umpan balik untuk kami begitu? Oke, kalau menurut saya cukup ya Bu. Semuanya sudah bagus karena tadi sudah menyampaikan hasilnya, kemudian sampai dengan perencanaan untuk kedepannya seperti apa. Cukup. Oke, baik, terima kasih Bu Asih, Bu Desti atas waktunya, dan semoga pembelajaran ini juga akan semakin mengembangkan kita sebagai seorang guru di masa depan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.